Halo, selamat siang. Saya Ageng Wilandra dan di sini saya akan menjelaskan beberapa 4 soal di forum 3 untuk mata kuliah auditing 1. Nah, di sini yang pertama adalah apakah auditing publik boleh membuat laporan opininya tidak sesuai dengan bentuk-bentuk baku seperti yang diuraikan pada SA seri 700. Nah, saya akan menjawab. Jika auditor bahwa dalam menyimpulkan laporan keuangan dengan secara keseluruhan itu tidak bebas atau tidak bisa dalam menyimpulkan laporan keuangan yang menyajikan material atau tidak dapat memperoleh bukti audit dari tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari penyajian material. Namun, audit dapat memodifikasikan opini itu harus berdasarkan laporan audit SA 705. Selanjutnya, nomor 2, kapan seseorang akuntan publik dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, dan opini tidak menyatakan pendapat dan opini tidak wajar. Nah, di sini saya akan menjawab. Yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian. Ya, laporan keuangan yang dikatakan opini wajar tanpa pengecualian jika editor ini tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan laporan keuangan dan laporan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, yang kedua, opini wajar dengan pengecualian, ya, dengan pengecualian. Ya, ini memiliki dampak terhadap suatu bagian dari informasi tambahan suatu persyaratan bahwa menurut opini auditor kecuali atau dampak terhadap bagian dari informasi tambahan tersebut. Informasi laporan keuangan ini dengan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga adalah opini tidak pendapat dan opini tidak wajar. Nah, dari penjelasan ini, dalam semua yang material yang berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan, auditor tidak diperbolehkan untuk menyatakan suatu opini atas informasi tambahan jika diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Akuntan dapat menarik diri dari perikatan untuk melaporkan informasi tambahan harus menyatakan bahwa karena aksi signifikan dan dari hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan adalah tidak tepat bagi akuntan untuk dan akuntan tidak menyatakan suatu opini atas informasi tambahan. Nah, selanjutnya nomor ketiga adalah kapan seorang akuntan publik dapat menggunakan paragraf penekanan suatu hal dalam opini. Berikan contoh paragraf penekanan suatu hal. Ya, saya akan menjawab dengan penjelasan dulu. Yang pertama, ketika akuntan mencantumkan paragraf penekanan suatu hal harus dalam laporan yang mencantumkan, ya. Itu ada 4. Yang pertama adalah melakukan paragraf tersebut segera setelah paragraf opini dalam laporan auditor. Yang kedua, menggunakan judul penekanan suatu hal atau judul hal yang tepat. Yang ketiga, mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengasuhan laporan tentang lainnya ditekankan dan acuan pada catatan laporan keuangan yang relevan tempat hal tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat adalah mengindikasikan bahwa opini auditor tidak modifikasi sehubungan dengan hal yang ditekan tersebut. Nah, contoh paragraf penekanan suatu hal yang opininya dulu. Menurut opini saya, laporan keuangan konsolidasikan terlampirkan penyajian laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasi pada perusahaan ABC dan entitas anak perusahaannya tanggal 30 Juni 2014
dan 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan harus cash konsolidasi untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun yang berakhirnya pada tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan SAK di Indonesia. Nah, dan saya buat paragraf penekanan suatu hal itu sebagaimana yang diungkapkan dalam catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasi terlampir. Nah, perusahaan direstrukturisasi entitas sepekendalian pada tanggal 1 Januari 2014 yang menyebabkan dilakukan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir oleh perusahaan sebagaimana persyaratan oleh SAK di Indonesia. Opini kami tidak memodifikasikan sehubungan dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya soal yang terakhir adalah nomor 4. Kapan seorang akuntan publik menggunakan paragraf hal lain dalam opininya? Berikan contohnya. Nah, dengan penjelasan menurut dalam paragraf hal lain itu adalah tanggung jawab auditor atau laporan auditor dan halal tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dengan berlaku. Maka auditor dan hal yang tidak suatu paragraf dalam laporan audit dengan judul hal lain atau judul lain yang tepat. Auditor harus mencantumkan paragraf tersebut setelah segera paragraf opini dan paragraf penekanan suatu hal ataupun tempat lain dalam laporan auditor jika isi paragraf lainnya tersebut relevan dengan paragraf tanggung jawab pelaporan lainnya. Dan di sini saya akan membuat contohnya opini yang sama dengan nomor 3 dan ini saya langsung contoh paragraf hal lain hal ini. Nah, jadi contohnya laporan paragraf hal lainnya ini, laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk disantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang perusahaan di Bursa Efek Indonesia serta tidak ditunjukkan dan tidak perkenankan untuk digunakan untuk tugas lainnya. Dan saat ini saya sudah menjelaskan beberapa soal, ada 4 untuk tugas ketiga mata kuliah auditing 1. Dan saya Agung Wilandra untuk mengakhiri penutupan